Hello guys, welcome back to my Bordy channel. Apa kabar kamu? Kamu sehat kah? Oke, hari ini saya akan kongsikan kamu satu topik, yaitu punca bahasa Kadazan Dusun semakin pupus. Saya ada terbaca artikel tuh hari di Google. Saya membaca di sana, saya mendapati ada satu artikel nih, dia katakan kemungkinan pada tahun 2045 bahasa Kadazan Dusun mungkin akan hilang, akan pupus. Jadi lepas saya membaca ini artikel, saya rasa saya bimbang kalau bahasa Kadazan Dusun ini akan pupus betul-betul. Sebab bahasa adalah melambangkan siapa diri kita dan siapa latar belakang kita, bagaimana latar belakang kita. Punca yang pertama, kurang ataupun tiada pendedahan daripada ibu bapak. Ini sangat ketara lah saya lihat. Kenapa? Asal saya pergi jalan-jalankan di tempat lain ataupun tempat saya sendiri, saya melihat bahwa ibu bapak tidak bercakap bahasa dusun dengan anak-anak dorang bercakap Melayu. Tapi ibu bapak itu sendiri bercakap dusun. Kenapa tidak mau cakap bahasa dusun dengan anak-anak pula? Kasihan tuh anak-anak. Sebab generasi sekarang ramai yang tidak tahu bercakap dusun. Dorang cuma paham saja. Kenapa? Saya ada pernah tanya dulu kawan-kawan saya dan semua orang yang sejumpa lah, saya ada tanya, kau pandai cakap dusun kah? Tidak, tapi saya paham saja. Itu sangat sedih lah. Kalau setakat paham saja, bagus tidak payah. Masih mau cakap dusun juga. Sayang tuh bahasa kalau tidak kena cakap dalam kehidupan seharian. Kau mau kah bahasa Kadazan Dusun pupus? Ibu bapak juga, jangan kamu takut kalau anak-anak kamu tidak pandai cakap bahasa Melayu dan English. Jangan kamu bimbang, sebab sekarang di sekolah ada, di sanalah dorang akan mulai belajar bahasa Melayu dan English. Saya dulu, time saya membesar pun, saya bercakap bahasa Kadazan Dusun saya di rumah. Time saya masuk tahun 1, baru saya belajar cakap Melayu. Itu pun belum fasih lagi. Dan pelan-pelan sampai sekarang saya boleh selalu bercakap bahasa Melayu dan bahasa English. Walaupun bukan ibu bapak yang ngajar. Saya tahu bahasa Melayu itu dan bahasa English adalah suatu bahasa yang penting. Tapi jangan kamu lupa, sebab bahasa dusun juga adalah sangat penting. Sebab ia adalah bahasa yang diwarisi secara turun-temurun. Kedua, punca utama adalah kawin campur. Kenapa? Bila contohnya begini, saya dusun, partner saya Melanau. Jadi kami dua nih, saya tidak tahu bercakap dusun Melanau dan dia pula tidak dapat bercakap bahasa Kadazan Dusun. Jadi anak-anak pun tidak tahu bahasa Kadazan Dusun dan Melanau, sebab di bahasa digunakan yang utama bahasa Melayu. Sebab itu saja bahasa yang saya dan dia dapat mengerti sama-sama. Saya belum kawin nah. Itulah juga punca dia. Tapi walau bagaimanapun, at least walaupun kamu kawin campur, kalau kau pandai cakap dusun dan bahasa Melanau, kamu ajarlah tuh anak kamu dari budak, dari kecil lagi lah. Mustahil dorang tidak akan tahu. Ketiga, malu mau bertutur dalam bahasa Kadazan Dusun. Kenapa kamu malu? Bahasa sebeto, janganlah kamu malu baca bahasa kamu sendiri. Kamu tengok orang lain, dorang tidak
malu untuk bercakap bahasa dorang. Sebagai contoh, saya selalu melihat, sebab saya suka turis, pelancong. Jadi saya dapati bahwa orang Cina sesangat puji dengan dorang. Kalau saya nengok dorang kan, dorang punya bahasa, dorang betul-betul jaga berbanding bahasa kita sendiri. Bukan saya masih merendahkan kita punya bahasa bangsa, tapi kenyataan begitulah yang terjadi sekarang. Kamu tidak bimbangkah hilang pupus kita punya bahasa? Jadi jangan kamu malu-malu bercakap bahasa dusun lah, tidak bikin malu juga. Tapi jangan kamu bangga kamu dapat bercakap bahasa lain, Korea, Jepun, bahasa Melayu, English. Kamu pasti ini 4 bahasa atau bahasa lain. Jangan kamu bangga kalau kamu tidak dapat bercakap bahasa sendiri, kadazan dusun. Sebab itulah tunjang utama kita. Itulah tunjang utama bahasa kita. Yang keempat, penghijraan. Kenapa ia boleh menjadi punca utama bahasa kadazan dusun pupus? Sebab dulu contohnya sekarang saya duduk di rumpun, keliling saya masyarakat kadazan dusun. Terus nanti saya berhijrah ke tempat lain. Tempat lain saya berjumpa dengan, saya tinggal di sana bersama dengan berbagai bahasa. Contohnya di Eropa lah, saya tinggal di sana lah kan. Mesti bercakap English. Jadi kalau anak-anak pun ikut juga English. Terus dorang belajar dusun juga, tapi itulah dorang punya bahasa tidak seperti orang lain yang betul-betul pandai. Penghijraan juga akan memberikan kesan kepada bahasa. Yang kelima, ini paling serius, terutamanya pelajar. Mereka malas untuk belajar walaupun di sekolah ada bahasa kadazan dusun, BKD. Sangat menyedihkan, sudah kena ajar tapi mau drop juga nih subjek. Kenapa mau drop? Mau tahu kah, bahasa kadazan dusun ini kan sama juga macam kamu belajar bahasa English. Cuma kamu tidak pandai sebab dari sejak kecil kamu tidak diajar untuk bertutur dalam bahasa kadazan dusun. Sebaliknya kamu diajar bercakap English dan Melayu. Kalau kamu diberi peluang untuk belajar kadazan dusun, ambillah peluang itu sebaik-baiknya. Jangan sekali biarkan, jangan sekali kasih sayang itu masa kamu. Belajarlah kalau kamu ada peluang. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya menyeru kamu yang menonton video ini, tidak kira kamu ibu bapak, belia, ataupun anak-anak, bahasa kadazan dusun adalah kita punya tunjang utama di dalam kehidupan. Itulah yang melambangkan kita punya diri, siapa diri kita, siapa latar belakang kita. Jangan kamu jadikan 2045 itu menjadi kenyataan di mana bahasa kadazan dusun pupus. Jadi saya minta tolong sama kamu, belajarlah bahasa dusun. Yang ibu bapak, ajarlah anak-anak kamu bahasa dusun. Oke, saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tapi inilah yang saya harapkan untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Bahasa adalah tunjang utama di dalam kehidupan. Video saya sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, dan subscribe Borny channel. Ponsikau.